Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi siklus Krebs yang beranggotakan Zulfikri Atsmal absen 8, Haris Mauladi absen 12, Ilyas Ramadan absen 15, Kadafi absen 19, dan Nadia Karen absen 23. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah siklus yang terjadi setelah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Siklus ini terjadi dalam matriks mitokondria. Tahapan siklus Krebs. Asetil CoA yang merupakan substrat utama dari siklus Krebs akan diproses pertama kali dengan bergabung dengan okaslosetat, menghasilkan sitrat. Oleh sebab itu, proses ini juga dinamakan siklus asam sitrat atau siklus trikarboksilat. Lalu, proses ini kemudian berlanjut melalui reaksi atau tahap lanjutan, sehingga produk akhirnya adalah kembali menghasilkan sebuah molekul oksalosetat. Molekul ini kemudian akan kembali bereaksi dengan asetil CoA, sehingga melanjutkan kembali siklus sebelumnya. Berikut ini adalah skema lengkap reaksi siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahap. Tahap pertama, yaitu kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat menjadi sitrat. Tahap pertama adalah kondensasi, yaitu penggabungan dua molekul asetil CoA 2C dan oksaloasetat 4C menjadi satu molekul sitrat 6C. Reaksi dimulai dengan enzim membuang proton dari grup CH3 pada asetil CoA menjadi bentuk CH2- yang bermuatan negatif. Selanjutnya, gugus ini berikatan dengan karbon karbonil CO dari oksaloasetat. Hal ini kemudian akan diikuti proses hilangnya CoA oleh hidrolisis. Hilangnya CoA oleh proses hidrolisis ini akan mendorong reaksi secara kuat ke arah kanan. Tahap kedua, isomerisasi sitrat menjadi isositrat. Berikutnya adalah isomerisasi dari sitrat. Proses ini merupakan reaksi isomerisasi di mana air pertama kali dibuang dan kemudian ditambahkan kembali, sehingga memindahkan gugus hidroksil dari suatu atom karbon ke atom karbon lain di sebelahnya. Tahap 3. Oksidasi isositrat menjadi alfa-ketoglutarat. Tahapan ini merupakan proses oksidasi pertama pada siklus Krebs. Atom karbon yang membawa gugus hidrosil diubah menjadi grup karbonil. Produk ini tidak stabil sehingga akan melepas karbon dioksida saat molekul masih berikatan dengan enzim. Setelah proses ini, molekul kemudian lepas dari enzim menghasilkan alfa-ketoglutarat. Tahap 4. Oksidasi alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Reaksi tahap ini merupakan proses oksidasi yang kedua. Kompleks enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase mirip dengan kompleks enzim yang mengubah pirufat menjadi asetil-CoA. Enzim ini mengkatalis oksidasi yang menghasilkan NADH, karbon dioksida, dan ikatan tioester berenergi tinggi dengan koenzim A. Hasil dari reaksi ini adalah suksinil-CoA. Tahap 5. Suksinil koenzim A menghasilkan GTP dan suksinil. Pada tahap ini terjadi reaksi fosforilasi. Molekul fosfat dari sekitarnya akan dimasukkan menggantikan koenzim A, menghasilkan ikatan berenergi tinggi dengan suksinil. Fosfat ini kemudian dipindahkan ke GDP menghasilkan GTP. Pada bakteri dan tumbuhan, pada tahap ini yang menerima fosfat adalah ADP, sehingga dihasilkan ATP. Tahap ke-6, oksidasi suksinit menjadi fumarit. Tahap ke-6 merupakan tahap ketiga langkah oksidasi. Pada tahap ini, FAD atau flavin adenine dinucleotide akan menghilangkan dua atom hidrogen dari suksinat dan memproduksi FADH2. Tahap ke-7, hidrasi fumarit menjadi malet. Proses pada tahap ini berupa hidrasi. Terjadi penambahan air pada fumarat. Akibat reaksi ini, gugus hidroksil ditambahkan sehingga menghasilkan malat. Tahap ke-8, dehidrogenasi malet menjadi oksaloasetat. Tahap terakhir ini sekaligus merupakan proses reaksi oksidasi keempat. Karbon yang membawa gugus hidrosil akan dikonversi menjadi grup karbonil, sehingga menghasilkan oksaloasetat yang dibutuhkan untuk reaksi tahap 1. Hasil siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 1 GTP, 1 FADH2, melepas 2 CO2. Fungsi siklus Krebs: 1. Menghasilkan sebagian besar karbon dioksida. 2. Penghasil koenzim tereduksi
yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP. 3. Mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida.